Jadi ceritanya ini tujuannya untuk belajar bersama. Kita bareng-bareng akan belajar seperti apa sih hitung-hitungan gampangnya, simpelnya, dan tujuannya lebih ke belajar bersama, terutama buat teman-teman yang belum mendapat pelajaran tentang accounting. Jadi kalau udah yang kuliahnya atau mungkin belajar sendiri tentang apa itu ilmu accounting itu sebetulnya apa yang akan saya sampaikan hari ini nggak akan banyak berbeda dengan yang sudah dipelajari ya. Nah, untuk memulai saya minta maju ke slide kedua. Saya pengen mengerti dulu kira-kira para pemirsa ini seperti apa. Jadi minta tolong waktunya, let's say 3-5 menit untuk isi angket. Saya sudah siapkan QR code-nya, atau yang layar handphone bisa klik menti.com, kodenya 450144. Saya siapkan 4 pertanyaan. Simple, dan datanya saya nggak pegang, datanya akan disimpan di menti.com sendiri, jadi masalah privacy insya Allah aman. Tujuannya apa? Tujuannya saya tulis juga di angket tersebut supaya saling mengenal aja. Kira-kira dari sekarang ini berapa, 40, termasuk saya 45 orang ya, yang bergabung, dan beberapa juga saya lihat bergabung di Facebook. Kira-kira seperti apa background-nya, supaya nanti bisa membantu saya memahami, dan ceritanya akan lebih enak. Untuk hasilnya bisa dilihat kita akan bisa lihat bareng-bareng. Ngelihatnya di mana sekarang saya kirim lewat chat link hasilnya. Jadi yang sudah isi bisa lihat di linknya itu juga. Coba kita lihat juga sekarang. Sudah ada 16, 17 dan keep bertambah terus. 17 orang sudah mengisi. Terima kasih banyak. Oke, jadi dari sini anggota Promia ada 17 orang yang bergabung, 18 sekarang. Jadi rata-rata Promia semua ya. Yang di luar Promia atau yang nggak tahu tentang Promia baru cuma 2 orang saat ini. Lalu, dari 19 orangnya ternyata sudah tahu semua ya. Ketika kita bicara profit loss statement, kita bicara balance statement, cash flow statement, terus kurang lebih 50% lah. Separuhnya sudah ngerti, lalu sangat familiar dengan kata return on investment. Jadi kayaknya sudah ahli ini sebetulnya kalau ngelihat di sini ya. Dan terus bertambah, sudah 25 orang saat ini yang menjawab. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya lagi. Kemana aja sih sekarang yang investasi ya? Ini enaknya saya share screen juga kali ya. Bentar. Ini saya bisa ikut share screen nggak ya? Coba langsung diklik, bisa nggak? Harus dari host ternyata. Oke. Saya bisa jadi host sebentar nggak? Untuk nunjukin hasilnya. Bisa dibantu? Oke, siap. Terima kasih. Oke. Ini Protox Investasi Benayan. Oke, ini dia. Nah, ini kelihatan sini ya. Saat ini 30 orang yang bergabung. Dan ya cukup menarik. Ternyata teman-teman banyak yang ada sepertiga nyimpan dananya di emas, ada yang punya saham juga, ada yang punya investasi di sektor real. Cukup rata. Terus pertanyaan terakhir sebetulnya ini sih, saya bukan pengen mau nanya punya uang berapa, tapi sekedar reminder, angka 600.000 yen ini adalah angka batas minimal ketika kita harus mikirin tentang zakat mal. Ada di halaman berikutnya sebetulnya. Jadi ketika sudah sampai tabungan sudah di atas 600.000, itu kita harus ingat tanggal berapa uang kita melebihi angka ini. Dan itu yang jadi patokan kapan kita harus bayar zakat mal. Detailnya silahkan dipelajari sendiri. Saya juga nggak ahli-ahli banget. Sekedar reminder aja. Karena itu nggak jadi kewajiban kita sebagai muslim untuk bayar zakat mal. Begitu. Terima kasih banyak dari
angketnya saya cukup sekian dulu. Share screen akan saya hentikan. Kita masuk ke slideshow lagi. Sebentar. Ini cara berhentinya. Wait. Cara mati ini gimana ya? Di atas kayaknya ada, Mas, di atas. Bentar. Oh, di sini. Oke. Siap. Oke, bisa tolong kembali ke link lagi. Siap. Baik, kita mulai slide ketiga, Sar, ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang bergabung di tengah-tengah, silakan dan pengen ikutan angket, saya akan selalu siapkan QR code di sebelah kanan bawah, bisa bergabung di sana. Lalu kita masuk ke diskusinya. Dalam proses bisnis, kita bicara bisnis dulu seperti apa secara umum. Simpelnya seperti ini, dari kanan ke kiri. Jadi sebuah perusahaan ini dia akan dapat dana entah dari kreditor, entah dari investor. Dari sana dia akan dapat resource ini yang digunakan untuk do some activities. Jadi dia akan produksi, dia akan promosi, dia akan hire orang, dia akan sewa tempat. Itu dilakukan untuk memberikan nilai tambah, sebuah value. Kita nyebutnya value proposition, itu yang akan yang kita berikan ke customer. Jadi prinsip awalnya secara umum bisnis itu seperti ini. Kita masuk ke slide berikutnya, Sir. Oke. Nah, bedanya sebelum masuk ke bisnisnya jadi ceritanya kita di sini dalam posisi yang punya dananya mau diapain, itu untuk masuk ke perusahaan kurang lebih ada dua yang saya gambarkan di slide tadi, sebagai kreditor atau sebagai investor. Nah, bedanya apa antara kreditor dengan investor ini? Kurang lebih ada 5 poin yang saya tuliskan di sini. Dari si keuntungan pemberi dana, lalu risiko hilangan seperti apa, dan batasan waktunya bagaimana. Keempat, besaran nilainya bagaimana. Besaran nilainya dalam arti angka yang kita keluarkan bagaimana. Dan terakhir, kepemilikannya seperti apa. Kita coba satu-satu. Dari si kreditor, ketika pemberi dana ini, dia hanya punya pinjaman awal dan bagi hasil. Jadi basically pinjaman awal yang diberikan itu akan tetap jadi punya kreditornya, dan akan ada kelebihan bagi hasil yang persentasenya bisa macam-macam tergantung kontrak. Kalau di bank kita dapat dalam bentuk bunga, interest sekian persen. Kalau mungkin bisnis yang dengan orang lain misalnya sekian bagi, misalnya let's say 50-50 dari net profit yang keuntungan yang kita dapat. Itu tergantung kontraknya seperti apa. Sedangkan investor itu basically dana yang kita berikan dari awal itu hilang. Hilang kenapa? Karena uangnya udah nggak ada, uangnya sudah bukan milik, bukan milik pemberi dana, tapi uangnya sudah jadi milik perusahaan. Sebagai gantinya si pemberi dana ini akan dapat yang namanya saham. Dapat saham dan nanti dia bagi akhir ketika ada keuntungan kembali terserah dari perusahaannya, ada sebagian yang akan dikembalikan ke pemilik saham, itu disebut dengan dividen. Jadi masalah dana bedanya di situ. Mengenai risiko kehilangan, kreditor ini masalahnya ketika kredit macet. Kredit macet itu gimana? Entah orangnya lari, entah bisnisnya nggak jalan. Jadi pinjaman awal satu set dalam bentuk hutang yang harus dikembalikan oleh si perusahaan, tapi bagi hasilnya ini bisa hilang. Jadi risikonya cenderung lebih kecil sebetulnya dibanding dengan investor. Kenapa? Karena investor uangnya sudah kita nggak pegang, kita hanya punya saham. Artinya ketika perusahaan itu benar-benar bubar, ya sahamnya tetap ada, tapi nilai dari saham tersebut bisa cuma Rp1.000, bisa cuma Rp1. Jadi nearly nol. Dan ketika saat itu si perusahaan ini atau si pengelola perusahaan itu tidak ada kewajiban mengembalikan dana yang diberikan di awal. Jadi risikonya lebih besar. Mengenai batasan waktu, kreditor ini biasanya terbatas dalam arti dalam awal di kontrak dibatasi, kita skemanya dalam 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun. Tapi kalau investor itu basically saham ini akan ada terus sampai terjadi transaksi jual beli saham. Jadi kalau kreditor itu statusnya uangnya kontraknya berhenti dan bisa diperpanjang. Tapi investor ini basically kontraknya selamanya sampai ada
jual beli saham atau sahamnya dilepas misalnya. Yang keempat tentang besaran nilainya, ini sebetulnya tergantung dari kontrak untuk kreditor. Jadi business plan dari pengusaha, dia akan mencari dana, let's say saya butuh 50 juta atau 100 juta. Itu nanti yang akan ya nilainya dari situ. Sedangkan untuk investor, karena tadi uangnya akan diganti dengan saham, itu nggak bisa terserah si pengusaha, tapi based on valuasi bisnis. Ini dalam bahasa Inggris kita nyebutnya enterprise value. Ini yang valuasinya bisa macam-macam, bisa based on revenue, bisa based on EBITDA, earnings before interest, tax and amortization, terus bisa juga base, kalau sekarang startup ini yang lagi ngehits itu base-nya on jumlah customer yang ada, jadi valuasinya caranya bisa macam-macam. Tapi intinya nilai investornya itu dari enterprise value ini. Yang terakhir tentang kepemilikan, yang kreditor ini nggak ada kepemilikan, jadi dia cuma pegang angka yang dia keluarkan dari awal, pinjaman di awal. Yang investornya kepemilikan berdasarkan jumlah saham, persentase saham dari persentase total. Kita maju berikutnya, Sar. Nah, contoh aja untuk yang si kreditor seperti apa. Saya ngambil dari iGrow. Kalau nggak, ini 2 hari yang lalu masih open. Tapi kalau sekarang mungkin sudah tutup, saya nggak ngecek lagi. Ini dia nilai investasinya 2,5 juta. Lalu bagi hasilnya dia klaim 18% per tahun. Kontraknya 2 tahun. Saya bilang tadi kalau kreditor itu ada kontraknya. Jadi seperti apa prosesnya, di sebelah saya ambil di sebelah kanan. Jadi pertama kita keluar 2,5 juta. Lalu bulan ke-6 kita akan dapat 9% dari uang yang kita keluarkan. Jadi 225.000. Nanti bulan ke-12 dapat lagi, bulan ke-18 dapat lagi, bulan ke-24 dapat lagi. Setelah 2 tahun, total pengembalian modalnya ini totalnya kurang lebih berapa ya? 900.000 ya. Lalu dari sini modal yang kita keluarkan pertama 2,5 juta ini akan dikembalikan juga karena kontraknya 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun total uang kita awal 2,5 juta, dia akan bertambah jadi 3,4 juta. Ini contoh simple case kreditor. Coba maju lagi, Sar. Nah, di sini saya mau cerita sebelum kita bicara melihat valuasi melihat bis ini, investasi ini profit atau enggak, bagus atau enggak. Kita mesti paham dulu alurnya. Tadi yang bagian bawah di awal saya sudah cerita ada kreditor investor, itu jadi resource kita pakai untuk melakukan aktivitas. Lalu kita berikan value ke customer, dari customer inilah kita dapat revenue, kita dapat keuntungan. Sedangkan dari aktivitas yang kita kerjakan itu nyambungnya ke cost. Jadi selisih antara revenue dan cost ini simpelnya akan jadi profit. Jadi secara umum bisnis itu ya seperti ini. Kita dapat keuntungan. Untuk dapat keuntungan itu kita perlu mengeluarkan dana, itu masuk ke kolom cost, dan terakhir selisihnya akan jadi profit. Dan sebagian profit ini itu akan dikembalikan sebagai aset perusahaan. Itu yang kita sebut retained earnings. Simpelnya seperti ini. Dari skema seperti ini di ilmu akuntansi itu dibagi 3. Ini kita bisa maju ke slide nomor 7, Sir. Secara umum di ilmu akuntansi dibagi 3 di sini. Ada untuk bagian revenue, cost, dan profit. Itu kita bisa lihat di namanya profit loss statement, income statement, atau namanya bisa macam-macam. Ada statement of income. Tapi intinya isinya adalah revenue, cost, dan profit. Lalu bagian bawah tadi ada aset. Asetnya ini liabilities atau net assets, itu depends on gimana cara si perusahaan dapat dana dari kreditor atau dari investor. Kalau dari kreditor, dananya akan dihitung sebagai liabilities, kalau dana dari investor akan dianggap sebagai net assets. Tapi intinya dana yang didapat dari luar itu akan dijadikan itu jadi aset si perusahaan yang untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Angka-angka ini bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di balance sheet namanya. Dan secara keseluruhan ini itu bisa dilihat yang merangkum semuanya ini kita lihat di cash flow statement. Nah, tujuan hari ini, karena hari ini saya nggak akan bahas semuanya, waktunya juga terbatas. Tujuannya untuk
secara mudah melihat apakah bisnis ini profitable atau enggak, gimana cara melihatnya, itu yang paling mudah adalah kita ngeliat bagian atas, di bagian profit loss statement atau income statement. Kita maju lagi, slide ke-8. Saya ambil contoh, ada Bang Ucok di sini dari US, dari Amazon. Terus, jadi dari Amazon ini laporan tahun lalu, kalau nggak salah 2019, kalau nggak salah ya. Oh ya, jadi tertulis macam-macam, cuman intinya ngelihatnya yang perlu lihat poinnya sebelum ini aja. Net sales-nya, dari si revenue ada berapa, lalu ada operating expense, cost-nya ada berapa, lalu ya harus bayar pajak juga, dan terakhir income-nya ada berapa. Jadi poinnya sebetulnya 4 ini aja. Masalah nanti biayanya ada yang istilahnya cost of COGS, ada istilahnya SG&A, itu masalah belakangan. Yang penting dari sini kita bisa lihat paling penting adalah revenue berapa, terus biayanya perlu berapa aja, dan Indian dalam setahun ini Amazon punya profit berapa. Nah, kalau bisnis sudah running itu enak karena angka-angka ini fakta. Jadi bukan hitung-hitungan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar yang sudah go public ya, sudah jual saham, itu mereka memang diwajibkan untuk membuka laporan-laporan ini. Jadi kita bisa lihat sebetulnya seluruh perusahaan sudah go public, let's say Apple, Amazon, atau yang di Jepang, Toyota, Nissan, atau di Indonesia mau lihat BUMN yang sudah go public, itu juga bisa. Jadi mereka memang ngebuka per tahun, dan jadi untuk menilai dia sudah profit apa enggak lebih mudah karena angkanya bukan kira-kira. Jadi angkanya sudah fix selama setahunnya seperti apa. Terus, nah problemnya ketika kita mau mau investasi di usaha yang baru mulai, di Indonesia nyebutnya UMKM, usaha menengah, usaha kecil menengah ya. Ini gimana caranya? Karena biasanya catatan keuangan juga belum rapi, jadi belum ketahuan keluarannya apa aja. Jadi si pengusaha biasanya masih fokus untuk bergerak terus, belum bisa mikirin ngerapin sampai sini. Karena banyak juga yang belum belajar tentang akuntansi juga. Jadinya gimana caranya itu adalah di halaman berikutnya, itu yang kita sebut dengan proyeksi profit loss. Proyeksi profit loss ini apa? Artinya kita bikin ya mengarang ya, bahasa gampangnya. Kira-kira profitnya berapa, kira-kira pendapatannya berapa, kira-kira pengeluarannya butuh apa aja. Itu yang dilakukan. Perusahaan besar pun sama sebetulnya. Mereka kan untuk melakukan bisnisnya, mereka kan perlu melakukan proyeksi profit loss ini. Yang dikerjakan intinya sama. Kita mesti paham struktur dari revenue-nya apa aja, lalu harus paham juga struktur dari cost-nya apa aja. Nah, ini berhubung ada Mas Indra di sini, nanti kita mau dengar dari beliau apa yang sudah beliau lakukan di Indonesia, bisnis seperti apa. Saya jadi ngambil contoh, saya coba bikin contoh simple kalau pertanian beras. Sebelah kiri ini kita mulai dari revenue strukturnya dulu, penjualan dari apa. Jadi kurang lebih kalau kita jadi petani, itu minimal jual beras dan jual dedak. Jadi kita punya lahan let's say 1 hektar, nanti diubah jadi gabah, harus diolah lagi, digiling, diproses macam-macam jadi beras. Nanti dalam prosesnya keluar juga namanya dedak. Nah, beras ini kita jual kemana? Kita jual ke supermarket, bisa ke restoran, rumah sakit, pesantren. Terus ada penyaluran zakat juga. Ini yang kemarin dilakukan Mas Indra di Indonesia ya. Ada juga yang kita bisa juga jual door to door, langsung ke tetangga, ke keluarga, langsung ke end user. Bisa juga modelnya kita lot reseller atau distributor. Jadi saya punya produk, saya punya barang sekian ton, tolong ya dijualkan, nanti lebihnya kamu boleh ambil margin. Itu bisa juga seperti itu. Setelah kita kebayang kurang lebih struktur revenue-nya seperti apa, masuk ke struktur cost. Ini yang di halaman berikutnya, halaman 10. Prosesnya, aktivitasnya ngapain aja sih petani itu? Gampangnya dibagi 4. Pertama ada penanaman, habis tanam kita panen, terus habis itu ada penggilingan, habis itu penjualan. Kamu harus ganti kunci cuma alasan.
terus penjualan. Nah, habis itu penanaman ini aktivitasnya kita mesti beli bibit, terus harus beli sewa lahan, terus gaji petani. Nanti dipanen juga sama, kita mesti sewa alat, harus bayar petani juga, gitu kan. Di proses penggilingan ada kalau kita punya mesin penggilingan ya kita kerjain sendiri. Tapi kalau nggak punya ya kita mesti ke pabrik penggilingan, bayar, let's say per kilonya sekian, harus gaji pegawai. Nanti setelah di packing kita mesti simpen di gudang, sewa di gudang. Kalau punya gudang ya nggak masalah. Kalau nggak punya gudang berarti kita mesti sewa tempat untuk simpan. Bagian terakhir penjualan punya sama, kita harus promosi. Habis promosi nanti kalau ada yang pesan kita harus kirim barang. Terakhir ketika ada penjualan ya kita harus bayar pajak, harus bayar zakat. Kurang lebih seperti itu. Kita slide berikutnya, Sar. Ini jadi untuk bikin proyeksi profit loss ini ya kita paham dua-duanya, revenue dengan cost. Dari sini kita mulai masuk ke hitung-hitungannya. Hitung-hitungan seperti apa? Ini di slide 12. Ketika kita bicara revenue structure itu tadi misalnya kita mau jual beras dengan dedak aja. Artinya beras ini kita breakdown lagi. Jualnya kemana, terus harga penjualnya berapa, lalu ada lagi volume jual. Volume jualnya kira-kira berapa. Nah, angka-angka ini yang kita buat simulasinya. Misalnya harga jual per kilogram ini kita bisa aja naruh let's say per kilogram 100.000. Tapi ini kita harus ngelihat juga di lapangan seperti apa, angkanya real apa enggak. Ya namanya kira-kira angkanya bebas aja sebetulnya. Cuman ketika kita mau masuk ke dunia bisnis ya kita harus paham betul semakin sebisa mungkin angkanya adalah sesuai di lapangan. Jadi nanti permasalahannya di sini. Seberapa akurat kita bisa menilai pakai angka-angka asumsi kita. Kalau bisa nggak di lapangan, survei ke lapangan langsung itu lebih baik. Jadi misalnya kita punya sawah di Jawa Barat, di Bogor gitu misalnya, atau di Bekasi. Itu nanti dan rencana mau jual sekitar Bekasi aja. Berarti ya sebaiknya survei ke lapangan, harga jualnya berapa sih untuk beras yang kualitasnya kurang lebih sama. Karena kalau nggak nanti proyeksi ini hanya selesai sebagai mainan angka-angka yang nggak ada artinya. Lalu volume jual juga begitu. Volume jual juga ini harus sesuaikan dengan nggak bisa kita masukin seenaknya aja kan, kita tergantung luasannya berapa. Kita punya 1 hektar, 2 hektar, atau 10 hektar. Lalu nanti rasio berasnya maksudnya gimana, 1 hektar ini kira-kira bisa jadi berapa beras. Itu kalau yang nggak ngerti, nggak paham dunia beras, dia akan main tulis aja, oh saya punya 10 hektar, berarti jadi berasnya 1.000 ton kali ya, tanpa dasar. Tapi sebenarnya di lapangan nggak seperti itu. Kemarin coba ngobrol dengan Mas Indra, kalau dari 1 hektar itu kurang lebih bisa dapat berapa kemarin, 6 ton kalau nggak salah ya. 6 ton ini baru gabah basahnya aja. Nanti mesti diproses lagi, dikeringkan segala macam. Itu dapat berasnya akan lebih rendah dari itu. Jadi tetap ketika membuat asumsi harus punya dasar. Di dedak juga sama, kurang lebih sama. Kita mau jual kemana, angka-angkanya ini yang kita breakdown, lalu kita buat simulasinya. Simulasinya simpel di Excel cukup, nggak perlu ilmu skill software tertentu ya. Seperti itu. Maju ke slide berikutnya, Sar. Lalu di cost structure ini juga kurang lebih proses sama. Setelah kita tahu apa aja yang mesti dilakukan, itu kita coba mengelompokkan mana yang dia direct cost. Direct cost itu artinya penjualan ini berhubungan langsung dengan proses pembuatan barangnya. Lalu mana yang berhubungan dengan penjualan atau biaya administrasi yang indirect, yang tidak langsung. Ini kita bisa maju ke slide berikutnya, Sir. Saya coba grouping kurang lebih seperti ini. Yang cost of goods sold ini bagian direct cost-nya ada bibit, ada pupuk, kita harus sewa lahan juga, gaji petani, gaji pekerja. Lalu saya sengaja tulis merah ini pemakaian mesin. Ini kenapa saya tulis ini? Karena ini one of istilahnya depresiasi. Depresiasi itu gimana? Kalau kita beli mesin, let's say 1 miliar, itu kita memang keluar
cash besar di awal, cuman tahun kedua, tahun ketiga kita emang nggak keluar cash. Cuman ketika kita buat proyeksi, nilai ini harus dihitungkan juga. Ngitungnya gimana? Simpelnya ketika ada banyak metode penghitungan, cuman yang gampang itu biaya yang total kita keluarkan ini dibagi dengan jumlah tahun. Kira-kira mesin ini bisa dipakai berapa tahun? Let's say kita beli mesin 1 miliar, lalu ternyata mesin ini bisa bertahan berdasarkan pengalaman 10 tahun. Jadi tinggal dibagi 10, which mean 1 miliar berarti berapa? 100 juta ya. 100 juta ini cost yang akan kita hitung per tahunnya. Jadi tiap tahun akan ada biaya penyusutan mesin sebesar kurang lebih 100 juta. Itu untuk kategori pemakaian mesinnya. Dan di bagian bawah ini yang selling general administrative cost ini, kalau di Jepang kita nyebutnya Hankanghi, Ipang Hambai Kanrihi, itu ada sewa gedung, terus promosi, terus nanti kalau kita perusahaan besar, kita punya tim IT-nya, yang ngurusin penggajian, segala macam, itu kan juga biaya. Nah, itu yang kita masukkan di bawah. Dan terakhir, kita harus juga bayar pajak, terus dalam Islam kita juga harus bayar zakat untuk pertanian, antara 5-10%, tergantung sistem pengairannya gimana. Nah, itu yang nanti yang masuk cost juga. Itu secara umum cost-nya seperti ini. Berikutnya, maju lagi, Sar. Wah, ini waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Oke. Cost structure tadi, ini yang perlu kita masuk ke simulasi seperti apa, angka-angka ini yang kita bikin hitung-hitungan lagi. Sewa lahan. Misalnya kita mau sewa lahan berapa, lalu biaya sewanya berapa. Kita cek di lapangan, 1 hektar sewanya berapa. Terus dengan plan kita mau sewa luas lahannya berapa, 1 hektar, 2 hektar, atau 10 hektar. Dari situ kita akan bisa lihat, oh berarti biaya untuk sewa lahan setahun sekian. Pupuk juga sama. Biaya pupuk ini nggak bisa cuma, oh pokoknya pupuk 100.000 selesai. Nggak bisa seperti itu. Karena itu depends on luas lahannya berapa. Kita mau berapa sih lahan yang mau dipakai gitu kan. Lalu kita juga perlu ilmunya, pupuk ini untuk 1 hektar itu perlunya berapa. Itu di volume per lahan. Karena dari situ baru kita cari informasi lagi, biaya pupuk per kilogram berapa. Jadi nanti kita bisa tahu pupuk ini dengan bisnis plan yang kita bikin, oh berarti butuh biaya pupuk sekian selama setahun. Nanti ada gaji petani, lalu nanti ada biaya let's say sewa gedung, ada sewa mesin, dan sebagainya. Kita maju lagi, Sar. Dan setelah kelihatan keduanya, struktur revenue dan struktur cost-nya, ini kita bisa juga, bukan bisa ya, kita sebaiknya melihat juga di-combine. Ini tadi saya cuma gabungin 2 gambar di 2 slide berikutnya, cost dari revenue dan cost structure. Oke. Kita bisa lihat mana yang related satu sama lain. Jadi nanti ketika bikin simulasi di Excel itu, biasanya akan ada 2 tabel. 2 tabel ini gimana? Tabel pertama isinya parameter. Tabel kedua isinya proyeksi profit loss. Tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 4, dan tahun kelima. Terus nanti dan parameter-parameter ini yang berhubungan ini sebisa mungkin ya tetap hitung-hitungannya harus terkoneksi semuanya. Supaya nanti ketika kita mau mencoba ngutak-ngatik plan-nya seperti apa, itu akan lebih enak. Akan lebih enak dalam arti kita cuma cukup ganti data di 1 atau 2 sel, dan itu akan otomatis otomatis terupdate sheet-sheet berikutnya. Seperti itu. Nah, ini saya masuk ke halaman 17, Sir. 17 itu mana ya? Oh ya. Ini contoh saja seperti ini. Iya, ini sampai 10.15 ya. Oke. Ini saya cuma asal-asal nulis aja. Kira-kira seperti ini kayaknya ya. Saya juga bukan petani, jadi nggak begitu paham angkanya bener apa enggak. Cuman kurang lebih kita pengen bikin tuh seperti ini. Jadi pendapatannya kira-kira berapa, lalu pengeluarannya ada berapa, terus nanti dapat profit gross profitnya sekian, lalu dikurangi lagi. Ini antara gross profit dengan net profit ada selisih sekitar 5 juta, itu biaya SG&A tadi.
net profitnya, net profit ternyata 20 juta. Dan cara melihatnya, ketika sebagai yang punya dana itu ngelihatnya yang paling gampang, pertama yang perlu dilihat adalah pendapatan totalnya berapa, lalu total net profitnya berapa. Jadi kalau pendapatan 47 juta dan dilihat ke kanan ya, tahun year 1, 2, 3, 4, 5 itu pendapatannya nggak begitu berkembang ya. 47, 48, terus 49 juta. Jadi sebetulnya bisnisnya mungkin tidak begitu berkembang. Cuman stabil. Yang bisa dikatakan adalah relatif stabil. Lalu net profitnya juga sama. Kurang lebih 20 juta. Paling pol 21 juta. Dari situ kita bisa lihat di baris paling bawah, net profitnya ternyata 43% dari pendapatan. Nah, ini angkanya cukup tinggi sebetulnya. Tapi kenapa saya bilang, tapi ini relatif. Kenapa relatif? Karena ini sangat bergantung pada jenis bisnis yang dilakukan. Kalau bisnis, kemarin kita sempat ngobrol di grup WA-nya Promia ya. Oke. Di grup WA-nya Promia, kalau bisnis Jinzai Hakeng, outsourcing, itu profitnya nggak akan sampai 43% ini. Mungkin mereka sekitar 10%-an, kurang 10-20% kali ya. Tapi nah kalau kita bicara bisnis IT atau bisnis data misalnya, data kesehatan misalnya, itu yang sampai net profitnya 30-40% itu ada. Jadi dan bukan kira-kira, jadi based on fact ya. Faktanya seperti itu, mereka bisa profit 30-40% dari pendapatan. Jadi itu tuh caranya ngebandingkan itu harus dengan yang sejenis. Jadi kalau kita ngebandingin bisnis pertanian, ya bandingin juga bisnis pertanian juga. Nanti kita bandingkan dua bisnis pertanian, kira-kira profitnya berapa persen. Lalu setaunya manfaat dari punya prinsip PL ini, kita bisa lihat berikutnya problem kalau ingin melakukan perbaikan, itu Kaizen 10-nya bagian apa yang mesti dilihat. Apakah kita harus meningkatkan pendapatan, ataukah kita harus meng-cut cost-nya. Jadi nanti ketika running bisnis biasanya muncul banyak ide, wah kita gini aja, kita jual sini aja, atau kita sewa lahan aja nambah, gitu kan. Tapi sebelum ke sana kita mesti lihat dulu kondisinya seperti apa. Yang bagus memang memakai data yang sudah ada, tapi kalau tidak ada ya kita mau nggak mau based on projection aja, proyeksi aja. Kayak contohnya sekarang ini dengan angka seperti ini net profit sudah bagus, nanti kita bisa lihat kalau lahannya kita tambah jadi 2 kali lipat, kira-kira pendapatannya gimana. Lahan double otomatis pendapatan akan double juga normalnya, karena berasnya juga akan double. Cuman masalahnya gimana dengan biaya-biaya yang lain? Biaya benih juga pasti akan double. Biaya yang nggak ketahuan, biaya personal. Akankah dengan biaya personal sama, tapi produksi bisa bertambah? Biaya transportasi gimana? Jadi kita mesti diberikan satu-satu, kira-kira solusi apa yang terbaik ketika, yang bukan terbaik ya, solusi yang paling visible, yang paling rasional ketika kita mau do something ketika melakukan perbaikan di suatu bisnis. Gitu. Kita maju lagi, Sar. Nah, ini contoh simpel benchmark antara perbandingan antara produsen dan distributor. Jadi saya ini coba gambar pizza ya. Jadi di sebelah kiri ini istilahnya produsen. Nah, sebelah kanan ini bagian dari distributor. Jadi si produsen ini ngambil bahan total dapat 300. Terus untuk biaya produksi, sewa alat segala macam butuh 200, total habis 500. Terus ketika jual ke distributor, dia jual 1.000. Itu dari si produsen sudah selesai. Sedangkan dari distributor, itu dia nggak perlu tahu produksinya berapa. Yang dia perlu tahu, tercatat di rekaman mereka adalah mereka keluar 1.000 untuk beli produk. Lalu dari 1.000 ini dijual lagi ke pelanggan, 1.200, berarti sisinya 200. Nah, jadi ini profit loss-nya seperti apa? Kita masuk ke slide 19. Itu kurang lebih seperti ini. Yang sebelah kiri produsen, yang sebelah kanan distributor. Dari sisi
eh, apa namanya, dari sisi revenue, dari sisi penjualan itu jelas distributor itu lebih besar. Jadi dia akan jual 1.200, income-nya lebih besar 200. Cuman dari sisi pengeluaran itu di sini bisa kelihatan, kita lihat dari net profit ya, dari keuntungannya itu jauh lebih besar produsen. Untuk case ini, tidak selamanya produsen itu lebih untung daripada distributor. Ada kebalikannya bisa terjadi. Tergantung value siapa yang lebih besar yang bisa diberikan, entah produksi atau reach ke marketnya. Jadi kalau contoh ini saya bikin memang produksi yang lebih untung. Jadi tidak selamanya revenue besar itu sama dengan profitnya besar. Jadi ketika kita melihat ini bisnis itu harus dilihat dari berbagai sisi, revenue-nya gimana, net profitnya berapa persen, kira-kira cost seperti apa. Kalau dari si produsen ditanya gimana caranya meningkatkan profitabilitas, gimana cara supaya berkembang, itu dengan angka seperti ini, ya mau nggak mau pilihannya adalah either meningkatin revenue atau berusaha menekan biayanya yang 500 tadi. Tapi peningkatan revenue itu akan lebih bagus ya secara rasio ya. Ketika kita bisa naikin revenue 200 itu lebih mudah dibanding harus mengkat biaya dari 300 jadi 100 misalnya, dikurangin 200. Dari distributor pun sama. Ini sebetulnya untuk case ini sebetulnya distributor ini agak-agak sulit untuk berkembang ya. Kenapa? Karena harga bahan dasarnya udah fix dari produsen sebesar 1.000, dan yang dia cuma bisa bermain mainly di biaya SG-nya ini, biaya selling, general administrasinya ini. Cuman normally ngepres-ngepresnya itu dia nggak akan bisa tiba-tiba jadi minus 50, minus 80. Karena itu berarti mengkat 80% dari biaya yang ada sekarang. Jadi yang mungkin adalah gimana caranya dia harus berjuang meningkatkan revenue. Karena peningkatan revenue 10% aja, kalau bisa meningkatkan revenue 10%, itu artinya dari 1.200 jadi 1.300-an. Itu net profit dia akan bertambah 100. Jadi itu lebih mudah dibanding harus berjuang mengkat 10% dari cost dia, yang cuma menghasilkan 10% dari 100, which means cuma dapat 10. Jadi seperti itu perbandingannya. Terus dari sini kita masuk lagi ke berikutnya. Jadi dari situ dari saya cukup itu saja yang bisa saya ceritakan hari ini, karena fokusnya lebih ke gimana cara menilai suatu bis ini profitable apa enggak. Caranya pertama kita harus paham betul skemanya seperti apa, apakah itu sebagai investor atau sebagai kreditor. Ini masalah naming bentuknya bisa macam-macam, tapi intinya either kita mengeluarkan dana, harus dana ini dipakai untuk kita bagi hasil, atau dana ini yang kita terima sebagai bentuk saham. Itu dua jenis yang perbedaan besar di sana. Perbedaannya apa? Tadi saya sudah jelaskan di slide awal-awal. Lalu kedua, pahami model bisnisnya. Model bisnisnya ini dari struktur revenue dan struktur cost-nya seperti apa. Dari situ karena ya kita bisa aja tutup mata, saya punya 100 juta nih, 100 jutanya saya kasih, selesai. Tutup mata, tahu-tahu nanti setahun balik sekian. iGrow seperti itu. Jadi kita punya 2,5 juta, nanti setelah 2 tahun jadi 3,4 juta. Itu juga nggak salah. Cuman di situ yang perlu hati-hati, ada iGrow sebagai sebuah perusahaan fintech yang sudah ngecek duluan revenue cost structure seperti apa, bener nggak sih bisa profit total 900.000 dalam 2 tahun. Itu tuh mereka yang menilai. Jadi kita sebagai customer, sebagai user cuma tinggal terima aja. Oh, kalau paket program iGrow yang ini dapat angkanya sekian. Tapi ketika kita mau involve di bisnis yang langsung ya, antara pemilik dana dengan pengelola usaha, itu normalnya biasanya kita sama-sama belajar dulu model bisnisnya gimana, lalu hitung-hitungan proyeksinya seperti apa. Kalau ada angka faktanya selama setahun, beberapa tahun terakhir, itu akan jauh lebih bagus, karena proyeksi hanyalah sebuah proyeksi dan hanyalah sebuah mainan angka.
Tapi ketika ada fakta itu orang nggak akan bisa bilang macam-macam. Ya datanya seperti ini. Itu bukti yang sangat rigid sebetulnya. Nah terakhir setelah kita paham model bisnisnya, kita bisa hitung-hitungannya. 5 tahun terakhir profitnya seperti ini. Nah 5 tahun ke depan kira-kira seperti apa? Apakah akan sama? Apakah akan justru menurun atau akan berkembang? Itu caranya dengan hitung-hitungan proyeksi yang saya ceritakan tadi. Dari saya itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang. Wah ini sorry saya nggak ngecek chatting, ternyata banyak ya. Oke, dari saya itu dulu. Yang terakhir nanti ini aja Sir. Kita nanti pertanyaan dikumpulkan bisa di chat atau nanti bisa raise hand ya di sesi tanya jawab. Nanti akan kita semua kumpulkan di sesi tanya jawab ya Gibran ya. Oke. Mumpung masih ada 5 menit, kita maju ke slide berikutnya ya, tambahan sebetulnya. Silakan. 21. Nah ini cerita sedikit tentang working capital. Nggak usah terganggu dengan namingnya. Ketika satu poin lagi, ketika kita mau investasi di bisnis real, terutama setelah paham kita model bisnis seperti apa, ini kita mesti lihat juga aliran dananya seperti apa, cash flow-nya seperti apa. Saya bikin 2 contoh, yang pertama di atas dan yang kedua di bawah. Bedanya di mana? Bedanya di periode tanamnya butuh berapa bulan. Jadi yang atas ini misalnya periode tanam 6 bulan, lalu yang bawah ini periode tanam 3 bulan. Bedanya di mana? Ketika kita tanam 6 bulan, itu artinya 6 bulan pertama cuma keluar duit. Jadi dari bisnis ini isinya berdarah-darah aja, keluar duit terus. Nanti income mulai muncul ketika masuk bulan ke-7. Kalau marketingnya sudah bagus, bulan ke-7 duit langsung bisa jadi penjualan. Tapi kalau marketingnya kurang bagus, itu mungkin baru masuk duit entah bulan ke-8, bulan ke-9. Gitu. Artinya apa? Dari bulan pertama M1 sampai M8, kalau kita asumsi baru penjualan bulan ke-9 ya, itu sampai bulan ke-8 itu isinya keluar duit. Keluar duitnya berapa? 6 bulan pertama untuk biaya penanaman yang pertama, dan termasuk biaya jangan juga periode tanam yang kedua, second cycle. Itu untuk bulan ke-7, bulan ke-8. Dan biasanya yang besar, kita mesti lihat juga yang besar itu yang mana ketika tanam. Apakah di awal kita harus jebret keluar mahal, atau ternyata sebenarnya cost itu yang mahal di akhir-akhir. Jadi selain melihat proyek setahun profit atau enggak, tapi kita juga mesti lihat kira-kira butuh dananya berapa, dan kira-kira dana ini cukup nggak untuk tercover nggak ketika kita nanti mau investasi ke suatu bisnis gitu ya. Nah kalau di contoh yang kedua yang di bawah ini lebih lebih pendek. Karena periode nama saya bikin cuma 3 bulan. Dan ini bukan beras ya, beras saya kemarin dapat cerita dari Mas Indra, nggak 3 bulan, itu langsung 6 bulan. Misalnya ada yang lain cuma 3 bulan, itu cycle-nya kan lebih rendah. Jadi kita cuma berdarah-darah, let's say 4 atau 5 bulan pertama. Setelah itu ada income. Tapi nanti dilihat juga angkanya gimana. Contohnya di cycle yang kedua ya, kita baru dapat duit di bulan ke-6 misalnya, untuk penjualan periode tanam pertama. Tapi jangan-jangan income dari yang cycle pertama ini tidak bisa mengcover pengeluaran 2 kali tanam. Jadi kita baru bisa dapat duit lagi kan nanti bulan kedua ya, bulan ke-9. Jadi kita mesti lihat besarnya juga. Bisa nggak pendapatan pertama ini mengcover biaya-biaya di bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu yang harus diperhatikan juga ketika nanti kita mau involve ya di suatu bisnis. Dan ketika kita bikin proyeksi PL ini mundur sedikit, biasanya itu kita bikinnya memang per tahun. Ya per bulan juga bisa. Per tahun ini ini adalah asumsi kalau penjualan selesai dalam setahun. Tapi prakteknya kan enggak. Prakteknya ini saya bilang pendapatan year 1 47 juta, ini adalah 2 kali tanam. Jadi padahal 2 kali tanam itu 1 tahun. Artinya penjualan yang kedua ini adalah 6 bulan berikutnya. Jadi ya semua yang muncul di proyeksi profit loss ini tidak selamanya
tidak selamanya menggambarkan ini loh angka yang saya dapatkan dalam setahun. Enggak, tapi ini hitung-hitungan kasar kurang lebih aktivitasnya akan seperti ini. Realnya seperti apa itu nanti mesti kita lihat lagi di statement yang lainnya. Gitu. Terus oke, dari saya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Pas waktunya ya, Pak Moderator. Kalau ada yang mau ditanya nanti terakhir kayaknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.